Oke teman-teman, kembali lagi di channel Putu Traveling ya. Oke, jadi di sini kita bakalan bahas apa sih keuntungan bekerja di Australia daripada bekerja di rumah kita Indonesia ya. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya apa ya? Dari uang mungkin ya. Udah jelas dari uang. Oke, yang pertama itu dari uang jelas. Kenapa aku bilang dari uang jelas? Karena ya kita sendiri tahu kita di sini dibayar hourly, dan Australia itu adalah negara dengan hourly terbesar di dunia. Dalam hal gaji ya. Kenapa begitu ya? Karena memang gitu. Oke. Kok jadi kayak ngawur gini ya? Ya udah, nggak apa-apa ngawur. Oke. Dari benefitnya juga sih. Benefitnya kayak misalkan di sini kan kita kerja pasti pakai insurance gitu. Ya walaupun di Indonesia juga pakai insurance sama. Tapi di sini tuh kayak kita tuh semua hal ya, yang hal buruk misalnya kayak kecelakaan, kesehatan itu benar-benar ditanggung 100%. Kita nggak perlu bayar lagi. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang kita mesti nambah uang inilah kalau mau ini gitu, kalau mau operasi apa mesti gini juga gitu kan. Kadang-kadang nggak ke cover full gitu loh kalau di Indonesia. Kalau di sini pasti full, di luar hal yang dalam kategori kecantikan gitu, misalnya kayak gigi, kayak apa ya, pokoknya selain hal yang berhubungan dengan kecantikan itu ditanggung di sini. Tuh, kayak gigi kayak ini kan enggak, ini termasuk kecantikan soalnya tuh ya. Oke. Dan dari pajak juga, kalau kita bekerja dengan membayar pajak di Indonesia kan kita bayar pajak juga, namanya NPWP. Kalau di sini namanya GST. GST ya? Ya GST kalau nggak salah. GST apa GTI? Ya lupa, aku nggak tahu juga. Ya pokoknya kalau kita bayar pajak di sini, uang yang kita bayarkan sebagai pajak itu bisa kita return. Walaupun di Indonesia juga bisa kita return sih ya. Tapi di sini apalagi kalau kita sebagai student, di tahun pertama itu biasanya kita itu returnnya full 100%, nggak dipotong sama sekali. Misalnya pajak kita berapa? $4.000. Itu kita bisa return di awal bulan Juli sampai akhir September apa akhir Oktober itu ya. Itu kalian bisa return dan full 100% kalian dapat sebagai student ya. Dan kalau di Indonesia aku belum pernah sih melakukan tax return, tapi kayaknya bisa deh kalau nggak salah ya. Bisa sih kayaknya. Dan juga keuntungannya di sini kita bekerja sebagai student, bukan cuma student aja sih. Bisa lain juga kayak gitu, kayak WHV bisa juga. Misalnya kalian mau for good nih dari sini, mau nggak balik-balik lagi ke sini, kalian bisa claim superannuation kalian. Apa itu superannuation? Superannuation tuh kayak tunjangan hari tua kalian ya, kayak tunjangan hari tua kalian, dan kalian bisa claim pas kalian udah nggak bakalan kesini lagi, udah for good lah istilahnya ya, bisa kalian claim. Dan kalau di Indonesia uang apa namanya dia juga lupa, itu bisa diklaim juga sih. Uang pensiunan itu bisa diklaim juga, tapi itu kan ada syaratnya. Kalian tuh mesti kayak kerja udah lama di satu perusahaan yang nggak pindah-pindah, itu baru kalian bisa klaim kan. Kalau di sini nggak, kita dapetin kita dapetin kayak kode superannuation yang kita bakalan bawa itu meskipun kita pindah ke tempat kerja yang lain yang ada teksnya.
kita bisa pakai itu. Satu superannuation itu bisa kalian bisa bawa ke tempat kerja yang berbeda-beda gitu. Nggak seperti di Indonesia. Itu salah satu keuntungannya di sini ya. Dan nanti itu kayak istilahnya jaminan hari tua kita. Kalau misalnya kita udah pungut dari sini, itu bisa kalian bawa pulang, dan uangnya juga nggak main-main gitu loh. Beneran bisa pasti di atas ratusan juta, sesuai dengan lamanya kalian berada di sini. Kalau misalnya kalian lama berada di sini 4 tahun ke atas, itu dijamin pulang-pulang dari sini kalian bisa buka usaha kayak apa gitu buat di hari tua di Indonesia, atau bisa kalian depositokan gitu. Itu ya, itu aja sih keuntungannya. Kok kayak gabut ya, aku biar ada yang aku bahas aja sih. Udah mumet juga nggak ada info tuh. Mana menurut kalian, bagusan di sini atau di Indonesia? Tapi kalau buat kalian yang nggak kuat jauh dengan keluarga, dengan tinggal aja di Indonesia. Tapi buat kalian yang pengen bener-bener ngubah nasib, ya silahkan merantau ke Australia gitu. Apalagi kalau kalian di sini mau nyari PR, itu bagus banget. PR nya di sini bagus banget. Kalau misalnya kalian udah pensiun kerja, nanti kalian bakalan tetap digaji oleh pemerintah Australia. Kalau nggak salah $600 apa $700 ke atas gitu per minggu, dan itu udah benar-benar menjamin banget kalian bisa hidup dengan normal ya. Maksudnya bukan dengan hidup yang wah kalian mesti bisa dugem tiap hari, bisa party tiap hari, enggak. Maksudnya itu dengan gaya hidup normal, kayak kita pergi belanja makan di luar buat diri kita sendiri. Itu benar-benar ditanggung banget di sini gitu loh. Makanya nggak sedikit orang Indonesia juga yang mudah jadi PR di sini, dan mereka tuh jadiin Indonesia tuh kayak mereka jadiin kayak rumah mereka di Indonesia tuh kayak tempat berlibur gitu. Kadang mereka pulang beberapa bulan sekali buat nemuin keluarga aja gitu. Mungkin di daerah kalian tinggal sekarang udah ada orang yang udah menjadi PR di sini, dan kalian lihat mereka tuh jarang pulang. Bukan karena mereka nggak bisa pulang, tapi kebanyakan dari mereka itu udah betah di sini. Karena Australia sendiri kita tahu tingkat kriminalnya itu sangat kecil, nggak seperti di Indonesia. Sekarang udah ngeri banget gitu loh. Apalagi anak-anak mudanya sekarang udah ngeri-ngeri, banyak begal di mana-mana. Dan aku pun juga bisa bilang kayak kaget juga melihat kayak Bali itu juga sekarang udah mulai kayak gimana ya, kayak mulai tinggi tingkat kriminal di Bali juga udah mulai tinggi gitu loh. Kayak copet udah mulai berada di kayak daerah Canggu, daerah Kuta, Nusa Dua, itu udah mulai beredar copet sekarang. Kayak udah serem banget gitu loh. Dan begal pun juga udah ada sekarang di Bali. Nggak ngerti juga, pencurian motor udah banyak. Kalau di sini mah kalian parkir motor sembarangan, yang penting kalian kunci stang aja, aman dah. Walaupun ada sih beberapa kasus seperti itu di sini, tapi sangat jarang, 1/1000 lah di sini. Dan pembunuhan pun juga nggak ada di sini gitu loh. Sama di sini tuh kayak orang itu benar-benar direspek. Apapun pekerjaan kalian tuh benar-benar dia bakalan direspek sama orang gitu loh. Nggak kayak di rumah kita sendiri gitu. Orang tuh mandangnya kamu kerjanya apa? Oh, dia kerjanya gini. Dan di sini pun cewek pun nggak malu loh kerja apa namanya, kerja kuli bangunan di sini tuh. Mereka nggak malu kerja sebagai labor di sini, karena uangnya gede sih di sini. Nggak ada yang malu. Apapun kerjaan kalian di sini tuh kalian tuh dihormati. Misalnya kayak kalian tuh kerjanya sebagai apa ya, aku bilang ya, labor, sebagai apa ya, tukang sapu jalan lah. Habis itu kalian pas pergi ke restoran, ada yang lihat, oh itu kayaknya tukang sapu ini. Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Kalau kalian pergi ke restoran, kafe di sini ya kalian tamu ya tamu gitu loh. Nggak ada. Sedangkan di negara kita sendiri tuh masih ada orang kayak yang ya kayak itulah. Sama di sini juga untuk fasilitas umumnya itu juga lebih
jauh lebih worth it ya, lebih worth it di sini. Kayak train, bus itu benar-benar gimana ya, bikin kita nyaman lah. Walaupun di sini tuh jarang ada orang yang bisa beli rumah di sini karena mahal banget, sumpah mahal banget. Kalau di sini kalian cuma bisa beli satu rumah kecil, di Indonesia mungkin kita udah bisa beli villa gitu loh. Tapi itu kembali ke kalian lagi sih, mau stay di sini boleh, mau for good nanti boleh. Aku sendiri pun belum tahu mana nanti arahnya, mau stay di sini atau for good. Tergantung, kita lihat aja nanti kedepannya gimana ya. Itu aja sih, capek ngobrol dari tadi. Udah, kasih ya, see you next video.